Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Komentar. Terima kasih sudah menjadi penonton setia channel ini. BTW sudah pada subscribe kan? Dan bagi yang terlewat video-video seru lainnya, bisa cek link di deskripsi video ini ya. Betul banget, jangan sampai kelewat tuh. Nah, hari ini kita punya sebuah eksplorasi mendalam yang kayaknya bakal mendobrak cara kita memandang sistem pendidikan sih. Oh, ini pasti soal dokumen yang baru kita baca itu ya? Iya, benar. Coba bayangkan, kamu login ke portal kampusmu, terus alih-alih ngumpulin esai 20 halaman soal teori makroekonomi, ujian akhirmu itu adalah mendemonstrasikan ke dosen kalau channel YouTube yang kamu bangun tuh udah dapet tingkat interaksi atau engagement 10%. Wah, itu gila sih. Kan? Atau portofolio investasimu udah secara konsisten ngasilin pendapatan pasif. Nah, hari ini kita lagi membedah dokumen brosur pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026 dari STIE Indo Cakti Malang. Dan ini kampus kayaknya melempar buku panduan akademik tradisional keluar jendela deh. Iya, dan harus diakui ya, pas kita bedah dokumen ini, kita tuh nggak lagi ngelihat brosur promosi biasa loh. Maksudnya gimana tuh? Kayak kita lagi melihat sebuah studi kasus gitu, tentang bagaimana institusi pendidikan tinggi merespon langsung pergeseran ekonomi global. Ini pendekatan yang sangat berani sih menurutku. Dan secara fundamental menantang status quo tentang apa sih definisi dari kuliah itu sendiri. Tepat sekali. Biasanya kan kalau kita baca dokumen kampus, isinya tuh sangat ketebak ya. Ada foto gedung megah, terus daftar fasilitas, dan janji-janji abstrak kayak mencetak pemimpin masa depan gitu kan. Klise lah ya ibaratnya. Benar klise banget, tapi di dokumen STIE Indo Cakti ini ada fakta-fakta operasional yang bikin aku harus berhenti baca dan mikir ulang gitu. Iya, aku juga ngerasa gitu pas pertama baca. Ini kampus S1 yang fokusnya bukan cuma mindahin teori dari buku teks ke kepala mahasiswanya, tapi mereka punya paket pendirian usaha di dalam kurikulumnya. Dan yang bikin kaget, mereka nerima jalur masuk untuk kreator digital kan? Betul, bisa masuk lewat jalur YouTuber atau praktisi AI gitu. Sesuatu yang mungkin 10 tahun lalu bakal dianggap bercandaan sama dunia akademik konvensional ya. Pasti diketawain sih itu dulu. Tapi, nah sebelum kita bahas bagian-bagian futuristik dari kurikulum ini, kita perlu kasih konteks dulu nih, biar pada ngerti kenapa hal ini bisa terjadi. Oke, silakan. STIE Indo Cakti ini bukan kampus startup baru yang cuma cari sensasi doang. Dari data legalitas yang kita pegang, mereka udah beroperasi resmi sejak tahun 2001 loh, di bawah Dikti. Oh, berarti mereka udah lewatin banyak krisis ekonomi dong? Bener banget, udah lebih dari 2 dekade. Punya pijakan historis yang kuat ya. Tapi legalitas formalnya aman kan? Sangat aman. Dan ini indikator krusial ya. Di tahun 2022, mereka udah dapat akreditasi resmi dari BNPT. Nggak cuma untuk level institusi, tapi spesifik juga buat prodi S1 manajemen sama akuntansi mereka. Oh, jadi secara fondasi mereka ini legal dan diakui negara ya? Iya, mereka posisinya emang perguruan tinggi spesialis di bidang ekonomi. Cuma bedanya mereka merombak kurikulum buat langsung berhadapan sama era kecerdasan buatan. Dosen-dosennya juga mayoritas diisi praktisi profesional. Oke, mari kita bedah ini pelan-pelan ya. Karena kita udah tahu secara legalitas ini kampus formal, mari kita lihat apa dan gimana sih mereka mendidik mahasiswanya. Di brosur ini, kurikulum S1 dipecah jadi yang mereka sebut muatan. Betul, ada beberapa muatan tuh. Ada muatan multiprofesi, terus muatan karakter, dan nah ini yang menonjol di era sekarang, ada muatan digital dan artificial intelligence. Pembagian arsitektur jadi muatan ini sebenarnya cara kampus buat mastiin kalau kemampuan mahasiswa tuh nggak dibangun secara linier aja. Maksudnya nggak cuma satu arah gitu? Iya, kayak kalau kita bedah muatan multiprofesi, mahasiswa dilatih paralel buat jadi staf, manajer, pengusaha mandiri, bahkan investor. Wah, borongan ya. Tapi kenapa harus sebanyak itu? Karena karir di abad 21 ini udah bukan tangga lurus lagi. Bentuknya udah matriks. Mahasiswa sekarang mungkin siang jadi staf marketing, tapi malamnya dia trading saham atau urus bisnis online kan? Institusi ini mencoba memfasilitasi realitas itu sih. Analogi yang menarik sih. Ibaratnya nih, alih-alih cuman dikasih buku resep tebal buat dibaca, di kampus ini kamu tuh langsung diterjunkan ke dapur, diajari pakai alat masak berteknologi AI, dan disuruh buka restoranmu sendiri. Pas banget analoginya. Transisi dari sekedar unduh teori ke memproses data dunia nyata tuh kelihatan jelas banget waktu kita analisis program Kampus Merdeka mereka. Yang program MBKM itu ya? Iya.
Di semester 5 dan 6, mahasiswa nggak cuma duduk manis di kelas, mereka diwajibkan milih proyek aksi yang sesuai sama target hidup masing-masing. Nah, ini bagian yang menurutku paling revolusioner sih. Proyeknya bukan magang abal-abal yang cuma disuruh fotokopi berkas di kantor orang. Iya, seringnya kan magang cuma gitu ya. Di sini, opsinya spesifik banget. Buat kamu yang belum kerja, ada proyek magang kerja biar cepat dapat kerja. Terus kalau kamu udah kerja, mereka sedia proyek magang manajerial. Ini jarang banget loh ada kampus yang fasilitasi mahasiswa yang udah kerja buat meriset perusahaannya sendiri biar bisa naik jabatan. Bener, terus ada juga proyek pendirian usaha buat yang mulai dari nol. Sama proyek pengembangan usaha buat yang bisnisnya udah jalan tapi pengen bikin sistem autopilot gitu. Yang paling menarik di sini adalah gimana kampus ini mengukur keberhasilan akademis pakai hasil finansial nyata. Coba kita ambil opsi yang paling radikal ya, yaitu proyek investasi. Oh iya, aku baca tuh di brosur. Mahasiswa diwajibkan ngombinasiin minimal 3 instrumen investasi kan? Iya, opsinya teknis banget loh. Ada obligasi retail Indonesia atau ORI, terus sukuk retail, reksadana saham, emas, properti, sampai pendanaan sektor real. Dan syarat lulusnya gila sih menurutku, mereka harus dapat pendapatan pasif sebelum wisuda. Bayangin aja, dapat passive income beneran dari 3 instrumen berbeda sebelum pakai toga. Terus gimana cara ngujinya secara akademis? Ini kan uang sungguhan yang dipakai. Nah, disinilah letak manajemen risikonya. Menggabungkan aset rendah risiko yang dijamin negara kayak ORI sama saham yang naik turunnya cepat, itu kan maksa mahasiswa paham korelasi aset langsung di lapangan. Bener juga. Jadi misal sahamnya anjlok, mereka harus bisa presentasi ke dosen gimana emas atau reksadana yang mereka pegang bisa nutupin kerugian itu ya? Tepat. Ini benar-benar ngubah S1 dari yang tadinya cari ijazah buat buktiin pinter, jadi ngebangun portofolio buat buktiin bisa kelola modal. Masuk akal sih. Risiko dari buku diktat diubah jadi risiko nyata. Ngomong-ngomong, ada satu detail lagi nih yang menarik soal fasilitas. Ada yang namanya Free Fasilitas Plus. Oh, yang paket cepat kerja itu ya? Iya, isinya paket cepat kerja pendirian usaha atau naik jabatan. Tapi ini nggak buat semua orang, cuma buat 95 pendaftar pertama. Dan syaratnya mereka harus nyerahin poster digital pas daftar. Awalnya mungkin kedengeran kayak taktik promosi biasa ya. Tapi kalau kita lihat bobot AI di kurikulumnya, ini tuh filter tersembunyi sih. Filter diagnostik gitu maksudnya? Benar. Kampus pakai ini sebagai saringan literasi digital awal. Mau ngecek aja apa calon mahasiswa ini punya insting dasar buat desain atau komunikasi visual. Kalau portofolio nyata dan bisnis dianggap laboratorium hidup sama kurikulum mereka, ini jelas ngubah definisi siapa yang layak masuk universitas ya. Dan itu bawa kita ke halaman penerimaan mahasiswa baru nih. Yap, ada 7 jalur pendaftaran yang sangat nggak ortodoks menurutku. Jalurnya luas banget ya, menjangkau banyak demografi. Ada jalur reguler, terus jalur karyawan yang jadwalnya hybrid, terus buat sosial ada jalur KIP kuliah, untuk yang terdaftar di DTKS, pemegang SKTM, atau anak panti asuhan. Komplit sih itu, belum lagi yang apresiasi ya. Iya, ada jalur prestasi minimal tingkat kabupaten atau kota, ada jalur tahfidz buat yang hafal minimal 1 juz, dan jalur pondok pesantren yang mondok minimal 2 tahun. Sangat inklusif lah ekosistemnya. Itu semua masih kedengeran familiar sih buat ukuran kampus di Indonesia. Tapi tunggu dulu, di jalur keempat ini yang bikin aku agak kaget. Namanya jalur konversi kompetensi. Nah, ini dia lompatan paradigmanya. Mereka terang-terangan nulis nerima pendaftar yang punya portofolio sebagai desainer grafis, fotografer, videografer, influencer YouTuber sampai praktisi AI. Inovatif banget kan? Atau ngelola interaksi media sosial sekarang tuh disetarakan sama nilai rapor matematika gitu. Apa nggak malah mendangkalkan literatur akademis jadinya? Kritiknya valid kok, dan sering banget dilempar sama akademisi konvensional. Tapi kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, ini sama sekali bukan pendangkalan. Masa sih? Ini tuh pengakuan atas berubahnya anatomi keahlian teknis atau hard skill di ekonomi global. Jadi bikin konten itu sekarang dihitung hard skill? Tepat banget. Orang sering meremehkan, cuma main sosmed. Padahal kreator yang sukses itu tanpa sadar udah nguasain praktik uji coba pasar, A/B testing, terus copywriting, psikologi konsumen, sampai optimasi mesin pencari. Iya juga sih, mikirin algoritma tuh pusing loh. Nah, kampus sadar kalau skill ini tuh mata uang utama sekarang. Ngapain nyuruh mahasiswa yang udah jago baca algoritma buat ngulang teori komunikasi dasar dari buku tahun 90-an kan?
Oh, jadi kampus ini posisinya jadi inkubator ya, buat memvalidasi skill jalanan mereka jadi sistem bisnis yang rapi. Betul. Tapi tenang aja, mereka nggak asal terima orang yang baru upload satu video kok. Oh, ada filternya lagi. Ada syarat mutlak. Lulusan SMA sederajat tetap wajib. Dan yang paling penting, semua pendaftar wajib ikut tes potensi karir dan wawancara. Wah, ada wawancaranya. Buat apa itu? Ini mekanisme diagnostik buat mastiin calon mahasiswanya ini, biarpun dia YouTuber atau karyawan pabrik, punya mindset yang bisa diarahkan ke profesional. Jadi wawancara tuh semacam kompas awal gitu ya. Oh, anak ini jago editing, nanti semester 5 diarahkan ke agensi digital aja gitu. Persis. Sangat metodis kan pendekatannya. Oke, sekarang pertanyaan paling logis dari kacamata calon mahasiswa. Kalau sistemnya canggih, ada AI, fasilitas hybrid, biayanya gimana nih? Bakal nguras kantong nggak? Nah, transparansi finansial di dokumen itu tuh luar biasa. Kan biasanya biaya kuliah itu suka disembunyikan ya, baru ketahuan pas sudah masuk. Iya benar, banyak biaya siluman. Tapi di sini, di tabel biaya kuliah 2026, mereka buka semuanya. Ada kelas regular A, B, C, dan D. Dan yang bikin takjub itu fleksibilitas bayarnya. Ada 3 skema arus kas kan yang ditawarkan? Iya, skema pertama kamu bisa bayar penuh lump sum buat 7 semester di awal. Rentangnya dari 10,9 juta buat kelas A sampai 15,9 juta buat kelas D. Sangat terjangkau buat ukuran 7 semester loh itu. Terus kalau kasnya terbatas, ada skema kedua? Benar, bayar per semester mulai dari 1,9 juta. Tapi skema ketiga ini nih yang bikin aku bengong. Skema cicilan bulanan ya? Iya, di brosur ditulis mahasiswa bisa nyicil tiap tanggal 10 mulai dari 450.000 per bulan. Wait, coba kita pikir logis. 450.000 sebulan itu lebih murah dari cicilan HP kan? Iya. Atau langganan ngopi di kafe sebulan? Nah, gimana kampus secanggih ini nutupin biaya operasionalnya kalau bayarannya sekecil itu? Ini main volume atau emang efisien banget? Ini tuh adopsi konsep langganan layanan gitu loh. Kayak software as a service, tapi ini di pendidikan. Mereka nyari untungnya bukan dari margin besar di depan, tapi dari retensi jangka panjang. Oh, biar mahasiswanya betah bayar terus ya? Iya. Tapi biar 450.000 itu nutupin operasional, mereka harus efisiensi radikal. Segala biaya yang nggak berdampak langsung ke kompetensi lulusan itu dipangkas abis. Pantesan di brosur ini jelas banget ya rincian apa yang masuk dan nggak masuk tagihan. Coba sebutin apa aja yang udah masuk. Biaya itu udah nutupin SPP, dana pengembangan pendidikan atau DPP, biaya SKS, ujian non-susulan, bimbingan skripsi, ujian skripsi, sampai ijazah. Kampus ngunci biaya akademik utamanya tuh, jadi mahasiswa nggak kaget kena inflasi dadakan pas mau lulus. Terus lihat yang nggak masuk apa aja. Nggak termasuk buku, seragam, kemahasiswaan, wisuda. Oh, dan ini yang paling unik. Di bagian jas alma mater ada tulisan dalam kurung bisa membuat sendiri. Nah, itu poin pentingnya. Kampus kayak ngomong, kami bukan penjual jaket. Ya terserah kamu mau jahit alma mater di mana asal kamu belajar bisnis dan AI di kelas kami. Bener banget. Mereka menolak membebani mahasiswa dengan biaya yang nggak nambah nilai mereka di dunia kerja. Wah, rasionalitas ekonomi yang bagus sih. Terakhir nih, ada taktik pendaftaran yang brilian banget. Di brosur tertulis, makin awal daftar, potongannya makin besar. Terus kirim buktinya via WhatsApp. Kelar. Udah kayak belanja online. Menyederhanakan titik masuk itu krusial banget buat anak sekarang yang terbiasa instan. Tapi ada yang lebih penting dari sekedar kemudahan itu. Apa tuh? Ada return on investment langsung yang dikasih ke pendaftar detik itu juga. Oh iya benar. Modal 100.000, daftar via WA, mereka langsung dapat cashback berupa 3 e-book pengembangan karir senilai Rp225.000. Udah balik modal di awal kan? Belum lagi dapat akses kelas pre-semester online yang dihitung setara 6 SKS. Bahkan sebelum ospek udah diinjeksi aset digital. Gila sih. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua temuan kita hari ini, kita lagi ngelihat kampus yang bikin ekosistem di mana kerja dan kuliah itu nggak saling mematikan. Benar. Nggak harus milih salah satu ya. Iya. Buat yang kerja di pabrik atau ngelola YouTube kampus, nggak maksa mereka berhenti. STIE Indo Cakti justru mengintegrasikan pekerjaan harian itu jadi bagian dari simulasi akademik mereka. Wah, ini luar biasa sih. Jadi buat kamu yang dengerin ini yang mungkin ragu apa S1 masih relevan atau takut jadwal kuliah bakal ngancurin karirmu, model pendidikan ini bukti kalau batas antara kampus dan industri itu udah mulai roboh. Kuliah sambil bisnis bukan beban yang harus disembunyiin dari dosen, tapi malah jadi bahan eksperimen di kelas.
Bagaimana? Tertarik langsung daftar ke kampus STIE Indo Cakti Malang atau ingin konsultasi dulu? Bisa cek link di deskripsi ya. Tapi jujur ya, dengerin doang itu baru pemanasan. Iya bener. Kalau kamu serius mau memperdalam ilmunya, terus mempertajam skillnya, dan dapat bimbingan langsung dari dosen praktisi buat action, Nah, SKIE Indo Cakti tempatnya. Di sini kamu nggak cuma paham teori, tapi dikawal sampai karir kamu beneran melejit. betul sekali. Biar semakin bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tukang Komentar. Dan silakan request next kita bakal bahas siapa atau bahas apa ya. Silahkan drop di komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.